Hai semua, siapapun, dimanapun, dari manapun, dan dalam wujud apapun, kembali lagi bersama gue Dias Wijaya di Jurnal Malam. Ya, kali ini Jurnal Malam bakal mengajak kalian semua untuk berpikir dan ya kita berdiskusi gitu. Anjir, bahasanya diskusi, cok. Ya ininya gue mau ngobrol daldul, ngalur dan ngidul gitu kan. Di Jurnal Malam Daldul sesi 1. Ya, sesi 1 ini kita bakal ngebahas masih berkaitan dengan tragedi Mawar. Apalagi kalau bukan kesurupan. Oke. Ngomong-ngomong tentang kesurupan. Karena kita sepakat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian kesurupan yang mungkin Anda pernah lihat, yang mungkin kalian pernah dengar, yang mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan. Jadi, gini. Ini host pun gak pernah merasakan kesurupan. Jadi, ya, bener gak sih ada kesurupan gitu kan? Apakah itu hanyalah sebuah rekayasa otak, permainan otak, sampai-sampai bisa melalui saraf-saraf kita yang buat kita menjerit, kita meraung-raung kesakitan, kita berpikir bahwa ada sebuah sosok yang ada di dalam diri kita, bro. Atau, ya betul karena mistis gitu loh. Karena gini, kita nggak bisa lihat mistis, apa yang dilihat gitu. Kalau misalkan diskon beli satu bisa dilihat, ketahuan. Tapi kalau mistis, mana ada setan bawa satu temennya kelihatan gitu kan? Nggak ada gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang kesurupan juga sama. Nggak mungkin kelihatan setannya masuk kan gitu loh. Oke, gue seolah-olah berbicara dari sudut pandang skeptik ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan sudut pandang mistisnya, yang tidak bisa dilogika gitu kan. Kita alihkan semua pembicaraan mengenai how to kesurupan gitu kan. Mekanisme kesurupannya itu gimana gitu kan. Kita alihkan itu semua, nggak usah dibahas. Karena kita mau bicara mistis. Kita nggak ada unsur-unsur logikanya di situ. Tapi kalau tentang sains, tentang medis, dan lain-lain, itu wajib dengan unsur logika. Karena bagi gue ya, nggak tahu lo, sains dan juga hal mistis nggak bisa disatukan. Satunya logika, satunya di luar nalar. Udah jelas satunya di luar nalar. Apa yang harus di logika bro kalau di luar nalar gitu kan. Oke, balik ke topik dulu. Ya, kesurupan ini jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang mistis, jadi kan ada sosok yang masuk ke dalam diri kita. Karena kita sepakat nih, orang-orang yang kesurupan itu tiba-tiba tuh yang awalnya kalem, yang awalnya itu mungkin friendly, tiba-tiba dia jerit, dia teriak, dia marah-marah, jadi nggak friendly banget gitu kan. Ya itu sebenarnya apakah betul perbuatan dari sosok itu atau kita bicara masih benar mistis ya, bukan logika. Atau sosok itu yang membisikkan sesuatu kepada orang yang dirasuki itu untuk berbuat demikian. Jadi ya orang itu yang marah-marah bro, bukan sosok-sosok lain gitu loh. Jadi gimana ini? Siapa yang salah? Jangan sampai setannya itu yang dikambing hitamkan gitu loh. Jangan-jangan ya memang orang itu yang mau marah-marah, cuma nggak tahu cara mengungkapkannya. Habis itu, gila gue pura-pura aja kesurupan gitu kan. Gue sebel nih sama si A gitu kan. Udahlah gue marah-marah sama si A gitu kan. Gue awas aja lu, gue gebuk-gebukin si A itu, gue incer, gue bunuh gitu kan. Karena saking sebelnya gitu kan. Ya itulah dua pendapat yang mungkin ada di otak gue ya tentang kesurupan. Jadi jangan-jangan kemarin itu orang-orang di tragedi Mawar, ya orangnya aja yang pengen emang lagi bad mood mungkin ya. Bad mood habis itu pengen teriak-teriak gitu kan. Oke, itu pandangan dari sisi skeptisnya. Tapi kalau gue pro ke dalam kesurupan gitu kan, pro dalam tragedi Mawar ini, jadi kita bilang bahwa ini tuh kerjaannya si jin. Jin itu gak suka sama kedatangan kalian semua ke camp Mawar. Ada something yang membuat Raja Jin ini gak suka sama kalian. Dan pertanyaannya, apa yang bikin Raja Jin ini gak suka sama kalian? Apa yang kalian yang ada di tragedi Mawar ini, orang-orang yang ada di tragedi Mawar ini bawa? Itu kan pertanyaannya. Apakah kita semua bawa something yang mungkin mengusik gitu kan? Kita tahu bahwa dunia mistis itu sangat luas. Kita contohnya itu ya Korin, terus Kodam gitu kan. Nah, apakah jangan-jangan kalian yang ada di lokasi tersebut punya kodam yang nggak tahu diri di situ? Ya, kodam ini jangan-jangan asal masuk aja ke
kerajaan jinnya gitu kan. Ini berbicara tentang pro dari tragedi mawar ini. Gue percaya bahwa itu mistis ya, gue percaya itu. Berbicara saat ini ya. Apa jangan-jangan kodam kalian tuh rusuh di situ gitu kan? Gak terima itu raja jinnya gitu. Terus habis itu merasuki salah satu orang gitu kan, yang katanya di masjid, terus dibawa ke bawah di base campnya itu menangani pertolongan pertama dengan cara medis. Dan habis itu kena lagi si A, si B, si C, si D, si E, dan lain-lainnya sampai 15 orang gitu. Itu dari sisi mistisnya. Gue pengen denger deh, menurut kalian tuh tentang kenapa sih bisa terjadi si tragedi mawar ini dari sisi mistis. Oke. Ini dari sisi mistis. Masih dari sisi mistis, bro. Tahan dulu yang nggak percaya, yang gregetan. Wah, nggak ada itu kesurupan mah, apaan anjir. Nggak jelas itu kesurupan. Bohongan itu. Itu mah otak manusia aja yang lagi capek, terus pengen depresi, dan pengen meluapkan segalanya gitu. Gue pengen dengar dari pendapat kalian dulu nih, yang percaya bahwa kesurupan itu disebabkan oleh jin-jin yang ada di situ masuk. Oke, masuk ya. Gue bilang masuk. Jadi jin itu ya kita wadah gitu loh. Kita wadah, habis itu dimasukin, habis itu ya udah jadi jin di situ gitu. Kita seolah-olah ya jin itu adalah kita. Atau kita itu yang berkelakuan seperti jin. Ya nggak sih? Oke, kita lanjut ke sisi yang logis gitu ya, logis gitu. Logis, bahasanya logis gitu. Oke, kita berbicara tentang sisi yang logis dia sekarang. Kalau emang sisi logis kita nggak bakal percaya namanya kesurupan, karena ya semua yang ada di dunia ini harus dibuktikan gitu kan. Kalau secara medis gitu kan, kalau secara medis ini ya nggak bakal masuk bro. Mana ada kesurupan di medis gitu kan? Apa yang dijelasin? Nggak ada gitu kan? Nggak ada tuh rekaman si setan tuh masuk ke tubuh orang itu gitu kan? Nggak mungkin masuk di medisnya. Terus apakah ada efek samping gitu, side effectnya kalau setan masuk ke tubuh kita gitu? Siapa tahu ada papernya, ada jurnalnya buat penelitian gitu kan? Itu yang membuat di medis ini nggak percaya mungkin ya, karena ya menurut pandangan gue aja, karena ya memang ada buktinya. Apa sih bukti kesurupan? Ya paling mendekati ya karena gangguan mental di saat itu ya, di saat waktu tertentu itu gitu. Tapi sehebat apa gangguan mental ini bro? Woi, 15 orang bro, kesurupan massal nih 15 orang. Apakah orang-orang yang kena ini mentalnya lemah sampai bisa merembet 15 orang dan di jalan? Itu aja, di jalan bro. Ya kan logikanya kita di jalan menikmati pemandangan, menikmati dinginnya kabut gitu kan. Kenapa tiba-tiba jadi kesurupan? Apakah orang yang pertama kali kesurupan ini sangat hebat, bisa mempengaruhi 15 orang lainnya? Kan gitu pertanyaannya. Sehebat apa sih pikiran kita gitu kan? Apakah pikiran kita itu merupakan hidden gem dari seorang manusia gitu kan? Yang bisa berkelakuan di luar batas dari kita tanpa kita mengetahuinya gitu. Jadi kita nggak tanpa sadar tuh melakukan itu, melakukan yang apa yang kita namakan kesurupan. Ya memang betul karena otak manusia yang melakukan itu gitu loh. Atau jangan-jangan kita jika hubungan dengan sisi mistis, atau jangan-jangan nih jin ini tuh berbisikkah atau mempengaruhi sesuatu ke kita gitu sampai akhirnya terjadilah tragedi mawar gitu kan. Ya itulah dia bro, tentang kesurupan tragedi mawar. Gue pengen dengar pendapat lu semua yang masih skeptis, masih gak percaya tentang kesurupan, dan kalian-kalian yang percaya kesurupan itu ada dan pernah merasakan kesurupan. Gue pengen tahu deh pendapat kalian gimana. Gue pengen ya, menurut kalian nih kejadian mawar nih, tragedi mawar ini betul-betul disebabkan oleh apa yang namanya jin, atau hanya mereka saat itu lagi depresi aja dan meluapkannya dalam bentuk kata yaitu kesurupan. Oke, gue pengen lu tulis di kolom komentar di bawah serame-ramenya ya, karena ini kan bahasanya ngobrol ngalor ngidul, judul malam daldul gitu ya, episode 1 tentang kelanjutan dari tragedi mawar. Judul malam daldul tragedi mawar. Cukup di sini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Dias Wijaya pamit undur diri. Bye bye.